A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Kepala UPT SD Negeri 2 Pujodadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 2 Pujodadi, marilah kita bersama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka kegiatan calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun juga. Sholawat teriring salamnya Allah, marilah kita sanjung agungan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi dini fa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan calon guru penggerak Bu Eni Aliawati. Saya selaku UPT SD Negeri 2 Pujodadi sangat bangga sekali bahwa di SD Negeri 2 Pujodadi ada yang lolos di daftar calon guru penggerak. Untuk itu sebelum nanti ada informasi yang lainnya, mungkin pada hari ini adalah hari yang berbeda, kegiatan yang berbeda. Namun saya selaku UPT SD Pujodadi meminta ikhlasnya Bapak Ibu ya untuk mengikuti kegiatan yang dalam rangka kegiatan Saudari Eliawati ya, dalam rangka calon guru penggerak. Semoga kita dalam mendukung kegiatan Bu Eliawati, kita semua dapat mengimbaskan imbasnya ke kita semua. Artinya kita mempunyai satu orang guru, calon guru penggerak, sama saja kita satu badan. Kalau satu badan
kaki kita bergerak, nggak mungkin kaki satunya ketinggalan. Nah, artinya kalau yang satu yang bergerak, semuanya saya berharap semuanya juga ikut bergerak. Jadi maksudnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Eliawati, kegiatan-kegiatan yang menyangkut baik itu akademik maupun non akademik, walaupun saya bukan guru benak, tapi ikuti kegiatannya. Kalau itu memang mendukung kegiatan kita, gitu. Jadi bukan hanya cuma Bu Eli aja, kalau salah ikuti. Oh di kelasnya Bu Eli begini, saya ikutlah. Oh Bu Eli begini, saya ikutlah. Jadi satu yang jadi guru penggerak, semua warga, semua satu keluarga ini ikut jadi guru penggerak, walaupun tidak mengikuti Zoom, tidak mengikuti kegiatan, tapi setidaknya kita bisa mengikuti jejaknya. Jadi mungkin informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala UPT SD Negeri 2 Pujoderi yang penuh dengan harapan, khususnya kepada Ibu Eliawati SPD dan kepada kita semua selaku Dewan Guru SD Negeri 2 Pujoderi. Semangat, semangat, dan tetap semangat. Yang selanjutnya, diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Eliawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsel. Kepada Ibu Eliawati SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Di sini boleh, di sana boleh, monggo. Ya, izin berbicara ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tegang, santai saja. Santai saja. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri 2 Pujodadi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 2 Pujodadi, ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu semuanya yang bersedia hadir di ruangan kelas 6 dalam acara diseminasi budaya positif tugas calon guru penggerak Angkatan 9. Ya, perlu diketahui bersama, inilah salah satu tugas sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka itu kan bukan lagi Pak Menteri ya, tapi Mas Menteri. Itu meminta kita bagaimana caranya kita sering bergerak gitu. Bergerak dalam arti mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, memiliki 5 posisi kontrol yang baik. Jadi di sini bukan saya sok pintar atau sok mengajari atau contohlah saya gitu, tidak. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak. Jadi kelebihan pendidikan guru penggerak itu yaitu dia masih menjalankan kewajibannya sebagai guru di sekolah, walaupun tugas di LMS itu menumpuk, karena memang implementasi dari pendidikan guru penggerak adalah sekolah, kelas, siswa, dan rekan guru. Kalau dia didispensasi dalam kewajibannya menjalankan tugas di sekolah, tujuan dari pendidikan guru penggerak itu tidak mungkin terlaksana Bapak Ibu. Jadi kewajiban utama kita adalah mendidik, menuntun anak sesuai kodratnya. Ya. Judul kegiatan hari ini yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tapi sebelum saya mulai, biar nggak tegang, kita ice breaking dulu, ya, ice breaking dulu. Saya punya ice breaking. Ini salah satu kegiatan belajar merdeka. Jadi sempatkan ice breaking di setiap pembelajaran. Kreativitas ibu-ibu silahkanlah di kelas. Ya, ice breaking itu kan banyak di sosial media, itu contoh ice breaking itu banyak. Anak akan bangga
akan tertarik dalam pembelajaran kita pastinya. Saya punya tepuk semangat, tapi bukan tepuk semangat yang seperti biasa. Kalau biasanya itu kan tepuk semangat, prok 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 se, prok prok ma, prok prok ngat, semangat gitu. Kalau ini enggak. Tepuk semangat saya adalah semangat 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu, semangat 1, 2, 3. Kalau saya bilang semangat 1, prok 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 ke atas. Saya taruh dulu ya. Semangat 1, prok. Semangat 2, prok 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 hu. Semangat 3, prok 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 ha. Gitu. Jadi konsentrasi mati, konsentrasi. Nanti akan saya gabungkan semangat 1, 2, 3 atau semangat 3, 2, 1 atau semangat 1, 3, 2. Jadi melatih konsentrasi juga. Itu gunanya ice breaking. Jadi tidak hanya tepok-tepok, tidak hanya nyanyi-nyanyi, tapi juga melatih konsentrasi siswa. Ya, bisa kita coba. Konsentrasi dimulai. Ya. Semangat 1. Semangat 2. Hu dulu Ibu. Hu. Ya. Prok prok prok. Hu. Suaranya ya Ibu, suaranya. Saya minta suaranya coba. Oh, masih menghafal. Oke, percobaan ya. Semangat 2. Hu. Semangat 3. Ha. Ha buka. Kalau hu nutup, ha buka. Gitu ya. Coba diulang. Siap. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Ha. Oke, siap. Konsentrasi. Ikuti aba-abanya. Semangat 1, 2. Ha. Ya, konsen. Lagi tidak apa-apa. Semangat 3, 2, 1. Terima kasih. Di sini, alhamdulillah saya adalah orang baru di UPTS Negeri 2 Bujodadi. Saya tidak punya orang dalam untuk bisa masuk di SD Negeri 2 Bujodadi, tapi saya punya dekan pusat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan terbaik itu alhamdulillah saya terima di tahun 2021. Saya masuk di 2022. Terima kasih. Di sini saya punya bunda yang terbaik atas dukungannya, selalu mendukung dan mensupport saya. Saya punya ibu, saya punya eyang, saya punya kakak, saya punya mbak, saya punya kawan terbaik yang selalu menjadi motivator saya, inspirasi saya untuk bisa menjadi yang terbaik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas segala dukungannya. Sampai detik ini saya bisa berdiri di sini, semuanya atas support dari Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja. Ini adalah materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, disusun oleh saya sendiri, Andiawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringseng. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, materi budaya positif hari ini kita ada 6 materi yang akan kita bahas. Jadi di modul 1.4 ini anak punya anak lagi. Jadi sampai cicit di modul ini Bapak Ibu. Itulah kehebatannya ya di kegiatan pendidikan guru penggerak. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima nilai posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari materi pertama, eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan pemantik. Yuk Bapak Ibu, saya ingin dengar suaranya. Setuju atau tidak setuju kira-kira? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak?
Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, boleh jawab. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, itu materi kita. Lanjut, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, misalkan Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Mungkin sebelah sini A, sebelah sini B. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, sebelah sini A punya kertas nih, kepala. B mencoba untuk buka sih, merayu, membujuk, menyuap. Saya kasih, buka ya, gitu. Sampai membujuk, sampai menyuap seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah A luluh membuka dengan ikhlas? Ya udahlah, ini kasih. Atau tetap kekeh dengan pendiriannya? Jangan, ini punya saya, kekeh. Walaupun ditarik di apa, disuap di apa, tetap kekeh. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Boleh berkomentar? Angkat tangan. Yuk, boleh? Misalkan Anda sebagai A, ya, misalkan Anda sebagai A, menggenggam tangan, ada sebuah hal yang berharga di kepala tangan Anda. Terus kawan Anda mencoba ingin merebut yang ada di kepala tangan Anda dengan membujuk, dengan merayu, dengan menyuap, gitu. Apa yang terjadi? Oke, main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dali yang telah memberikan waktunya untuk saya menjawab pertanyaan dari perubahan paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Kalau menurut saya itu tergantung individu, khususnya A. Si A-nya bagaimana? Kalau dia udah berprinsip tegas dan punya prinsip dalam arti beriman, berakhlak, terus ada jiwa disiplin, insya Allah dia tidak akan membuka sesuatu yang berharga menurut dia. Bisa juga jika dia punya pandangan emang ini mungkin ada yang lebih membutuhkan dengan dengan rasa toleransi atau punya ada alasan tersendiri, bisa juga dia memberikannya, tapi dengan alasan yang menurut dia emang harus memberikan dan harus diberikan kepada yang membutuhkan. Kiranya cukup sekian. Jika ada yang lain, monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mai, kasih aplaus dulu buat Bu Mai. Terima kasih atas pendapatnya. Ada yang lain lagi? Boleh berpendapat? Cukup? Iya, boleh ya. Kesimpulannya dari Bu Mai tergantung situasi dan kondisi ya Bapak Ibu. Boleh? Jadi ini yang disebut dengan posisi kontrol. Ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini jawabannya. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Posisi kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat A, berbuat B itu punya tujuan. Sama seperti tadi yang dipaparkan oleh Bu Mai. Dia punya tujuan, kekeh dengan pendirian. Atau melepaskan karena punya tujuan, mungkin ada yang lebih membutuhkan. Begitu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon. Tapi teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu.
Kemudian stimulus respons, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bu Mei tidak bisa mengontrol saya pun tidak bisa mengontrol Bu Mei, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau saya kekeh berarti saya menang, yang B kalah. Tapi teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, semuanya menang karena punya pendirian masing-masing, punya tujuan masing-masing. Itu. Lanjut, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang, ayo, apa makna disiplin? Kita sering kali ngomong, disiplin dong, harus disiplin, anak-anak kita harus disiplin ya, gitu. Sebenarnya apa itu disiplin? Ayo, siapa yang berani? Boleh berargumen? Disiplin adalah, Mister, boleh? Disiplin? Disiplin? Yuk, pemuda. Terima kasih waktunya. Menurut Bunda, disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Disiplin itu sesuatu yang dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Namanya disiplin. Nah, itu. Yang kedua, disiplin itu tuh memang harus ditegakkan. Contoh, kita sebagai seorang guru, tanpa kita mengikuti tata disiplin, mungkin sekolah kita tidak akan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Mungkin itu aja, sedikit aja Mbak, mungkin ada yang lain. Terima kasih Bunda atas pandangannya. Yang lain boleh disiplin? Kasih aplaus dulu buat jawaban dari Bunda. Ya, terima kasih. Ada pandangan lain tentang makna disiplin? Boleh? Disiplin? Ada? Oke, Pak Angger. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Bu Eli. Menurut saya pribadi, makna disiplin adalah rasa tanggung jawab terhadap waktu yang sudah ditetapkan, atau rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas atau menyelesaikan segala hal yang sudah ada deadline-nya. Itu aja. Terima kasih. Jawabannya luar biasa. Kasih aplaus buat Pak Angger. Terima kasih Pak Angger. Iya, cukup ya 2 orang. Oke, tidak ada yang salah dalam jawaban Pak Angger maupun Bunda. Nah, makna disiplin di sini adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah, kalau kita boleh menyimpulkan, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah
oleh orang lain. Jadi dia memerintah diri sendiri, bukan diperintah oleh orang lain. Disiplin nih karena disuruh oleh bunda gitu misalnya, tapi lahir dari diri sendiri. Itu. Kata kunci dari disiplin adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Nah, selanjutnya, nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa segmennya di profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ayo. Yuk, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada berapa kira-kira? 1, 2, 3. Ada? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tujuan dari pendidikan kita. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita masuk di materi kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, nih kita seringkali ya menghukum, memberi penghargaan gitu. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti siswa itu memiliki motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya mau rajin belajar lah, biar nanti dapat permen sama bu guru gitu misalnya. Berarti siswa itu memiliki motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal. Ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu siswa memiliki motivasi internal, jadi bukan eksternal. Ikut lomba, ya memang ikut lomba umumnya dapat juara ya, dia dapat piala, berarti dia termotivasi secara eksternal, ya bukan internal. Tapi kalau internal itu adalah menghargai diri sendiri. Saya ikut lomba, menghargai diri sendiri karena saya punya potensi untuk ikut perlombaan itu. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Judulnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu ya. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Ini. Kalau mau memberikan apresiasi, perhatikan 5 aspek ini Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua murid memiliki kesempatan untuk mendapatkan apresiasi dari kita. Tidak hanya yang pintar saja, yang bodoh atau yang belum pintar nggak pernah dapat apresiasi dari kita, itu salah. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu ya kalau memang kita 1 minggu dapat 1 anak, kasih 1 minggu, setiap 1 minggu kita memberikan apresiasi. Jadi setiap siswa memiliki kesempatan. Kemudian fokus pada proses, yang dilihat adalah prosesnya. Dari anak tidak bisa membaca, kemudian jadi anak yang bisa membaca, kita lihat dari prosesnya. Nah ini sekarang, ayo dijawab bareng-bareng. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita seringkali mendengar hukuman. Hukuman ya, saya hukum nanti. Pokoknya kalau nggak mengerjakan PR saya hukum nanti. Ya udah konsekuensinya apa gitu kan seringkali. Nah sekarang ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat
lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, simpan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Pak Angger biasanya ini. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali, Pak Angger lagi ini. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah misalnya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, di sini konsekuensi. Coba lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Pak Angger lagi topiknya di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kamu terlambat ya? Sudah 10 menit ini, lari lapangan 2 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Pak Angger? Kita lihat jawabannya. Iya, yang pertama adalah hukuman. Benar ya jawabannya? Benar. Yang kedua lari hukuman. Benar? Benar. Yang tadi masker adalah hukuman. Yang ketiga menggantikan kertas, konsekuensi. Yang keempat membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Ternyata konsekuensi Pak Anggar untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oke, itu. Jadi jangan salah kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak. Lanjut, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kita kan sering, yuk kita buat peraturan kelas yuk, gitu. Dilarang mencontek misalnya, dilarang saling membuli, dilarang angkat kaki, dilarang makan di kelas misalnya. Itu sebuah peraturan kelas. Di sini harus berubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan. Mengapa? Ya, harus keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, ingat tujuan dari pembelajaran itu adalah memiliki motivasi intrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, gimana sih membuat keyakinan ini? Kalau kita bisa menggambarkan diagram lingkaran, budaya positif itu mencangkup semuanya. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ya, nih contoh kira-kira. Dari sisi kanan dan sisi kiri ada tulisan ya, kesepakatan kelas. Ibu-ibu pasti sudah membuat kesepakatan di kelasnya masing-masing kan ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini contoh. Pertama, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Yang sebelah kiri, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Tadi kan perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Pertanyaannya adalah yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sisi kanan atau sisi kiri? Ini sisi kanan, ini sisi kiri. Sisi mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Yang sisi kiri,
kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Yang ini? Yang ini? Yang hijau atau yang putih? Yang putih. Angkat tangan yang putih. Yang memilih putih, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Yang milih hijau, angkat tangan. Yang milih hijau. Keyakinan kelas yang pilih hijau. Hijau. 30. Iya. Jadi ini merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dimulai dengan kalimat positif. Ada saling menyayangi, ada semangat belajar, ada peduli dengan teman. Itu. Kalau yang hijau ini merupakan peraturan kelas. Jadi nanti di kelas kalau sudah membuat peraturan kelas, coba buat keyakinan kelas. Ubah peraturan kelas yang sudah dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Ya. Kita bisa mencobanya di sini. Oke, yuk buat bareng-bareng biar nanti di kelas bisa. Peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Ingat, keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Ayo. Ini kan peraturan nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira kita ubah keyakinan kelasnya menjadi apa? Ada? Oke, lanjut nomor 2. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, sering kan kita buat peraturan seperti itu? Ya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Oke, simpan. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada kan peraturan kelas seperti itu? Ya, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tepat waktu. Oke, simpan di sini, tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Antri maksudnya. Budaya antri. Oke. Gunakan masker. Jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ayo, oke, kita lihat jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Boleh menghormati, boleh menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Kita punya komitmen nih, 15 menit sebelum pembelajaran kita sudah di sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ya, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Ya, jadi boleh gunakan keyakinan kelas yang lain dengan kalimat positif. Coba dirubah, dan keyakinan kelas ini kalau sudah disepakati oleh semua siswa, ditempel di kelas Bapak Ibu. Karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tempel, ini loh peraturan kelas 3 gitu. Ini loh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 3 gitu. Jadi siswa tahu ini peraturan, ini keyakinan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Realita kebutuhan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan, ini bertahan hidup. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di pembelajaran juga ada kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya kebutuhan dasar di rumah tangga.
Lanjut, 5 posisi kontrol. Nah, seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira sejauh ini kita sudah masuk di kontrol berapa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau penghukum nih, guru berbuat, dia menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kamu itu, gitu kan. Nah, nunjuk-nunjuk itu berarti kita posisi kontrolnya adalah penghukum. Yang kedua adalah guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Gitu. Kalau kamu nggak ngerjain PR, awas ya. Gitu. Itu berarti kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, ada awas ya. Gitu. Kemudian hasilnya, kalau kita menjadi posisi penghukum, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan tetap berbohong. Ya, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, alah biarkan saja, nanti juga bakalan marah. Jadi gini, persepsi siswa nanti kita kesannya gini, bu guru itu setiap masuk kelas itu marah-marah, biarin aja gitu. Setiap hari masuk marah, setiap hari masuk marah gitu. Karena memang kita marah-marah terus kalau masuk kelas ya. Kemudian dampak ke siswa adalah dia akan sering mengulangi kesalahan yang sama. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kita pembuat rasa bersalah. Apa itu? Berceramah, ceramah terus kalau di kelas ya. Ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa loh dengan kamu gitu. Ibu kecewa loh dengan kamu, jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah tahu ngajarin kamu, capek tahu gitu. Ya pernah saya juga seperti itu, saya juga manusia ya, sering malahan. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal berbohong itu hasilnya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maaf ya bu, gitu. Tapi dampaknya apa? Merasa rendah diri, anak direndahkan karena dia selalu disalahkan. Terus posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ini saya juga ada di posisi ini sebenarnya. Murid itu teman saya menjadi teman buat murid. Tapi ternyata teman itu di sini nilainya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau muridnya salah, kita cari alasan untuk membela dia, gitu maksudnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Kalau nggak ngerjain PR, ayolah lakukan demi ibu, gitu. Nggak marah. Kemudian ketergantungan. Jadi murid ketergantungan sama kita, walau dibela sama ibu ini, gitu. Kemudian dampak bagi murid, dia lemah, tidak mandiri dan tergantung sama kita. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Dia hanya memantau. Memantau itu menghitung dan mengukur. Anda ngitung aja, kesalahanmu berapa? Kemarin gitu. Terus apa peraturannya? Kamu tahu nggak apa peraturannya? Gitu, pemantau. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang kelima, posisi kontrol yang kelima ini, harapannya kita berada di sini Bapak Ibu sebagai manajer, Jadi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Dampaknya adalah mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Ya. Nah, ini jawab. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Posisi kontrolnya apa? Sebagai penghukum, pemantau, merasa orang bersalah, teman atau manajer? Kira-kira merasa orang bersalah. Oke, simpel. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa orang bersalah. Oke, ayolah lakukan demi ibu, gitu. Ayolah lakukan demi bapak, teman. Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan ada ya bapak ibu yang mendapat
yang punya apresiasi itu kasih bintang, stiker bintang ke siswanya. Kalau dapat 100 nih dapat bintang gitu. Bintangnya banyak di sini. Mr. Niko bintangnya 10, Pak Angger cuma 2 gitu misalnya. Ya. Kira-kira apa? Di sini. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa kira-kira? Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau ngerjain tugas pasti terakhir gitu. Ini posisi kontrolnya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata posisi kontrol kita adalah membuat orang merasa bersalah. Ini tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Tuh. Ayolah, lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Jadi kita yang merayu siswa gitu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia sebagai pemantau. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ya, ini. Jadi yang diprioritaskan adalah posisi kita sebagai manajer. Oke. Segitiga restitusi, ini materi terakhir. Segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Ini biasanya restitusi itu kan di dunia hukum ya. Ya, Pak Angger ya, sering kita dengar restitusi itu di dunia hukum gitu ya. Iya, di sini di pembelajaran ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goshen dalam bukunya tahun 2004. Ya, restitusi memiliki 9 ciri-ciri, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini contoh segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakat? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Ya, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Gitu. Kemudian validasi tindakan, membantu murid dengan mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi bukan tindakan melakukan. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, penerapan segitiga restitusi. Saya akan paparkan sebuah video. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa diimplementasikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Ini YouTube saya, boleh di-subscribe. Boleh di-like, boleh di-subscribe, namanya Bu Elia. Ada 188 subscriber wes. Ya, baru 49 video. Short videonya berapa ini? Malah promosi. Ini contoh praktek Once segitiga everything's perfectly restitusi organized, yang ada I'll di start kelas working on my 4. thesis. Silakan sambil dimakan snacknya, Ibu lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.
Perkenalkan, saya Eliawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pringsewu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 4 UPT SD Negeri 2 Pujodadi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Saat pembelajaran di kelas, Yongki mengangkat kakinya di atas kursi. Sebagai guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Skenario kasus 2. Saat tes sumatif berlangsung, Naula berusaha melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yauti. Saya senang belajar dari sebuah kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naula. Saya senang belajar dengan Bu Eli tentang kesimpulan. Kesimpulan dari paparan saya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Boleh diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya ya. Itu hanya sebatas contoh. Ya, sekarang terakhir saya minta Ibu merefleksi dan memberikan umpan balik kepada saya atas apa yang sudah saya paparkan hari ini. Saya bagi stick note, silahkan isi di sini, kemudian hasilnya tempel di papan tulis ya Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among. Among itu adalah guru. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Jadi peran Ibu selama ini yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini itu apa? Yang keempat, saya akan menjadi Among atau guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi hari ini? Kemudian yang kelima, bagaimana pendapat saya tentang isi materi dan cara penyampaiannya? Boleh ditulis di sini. Saran saya untuk pemateri adalah, boleh silahkan langsung saya minta untuk menuliskan refleksi dan umpan balik di stick note yang saya bagikan. Posisi kontrak, teman, penghukum, pemantau, membuat orang merasa bersalah, atau manajer, sudah menjadi manajer nih. Kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Harapannya ke depannya, setelah mengikuti sesi ini budaya positif, harapannya saya ingin jadi guru yang gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana pendapat saya tentang isi materi? Pendapat Ibu Bapak, materi yang saya sampaikan itu seperti apa? Boleh kita baca? Ini sudah dapat dua, sudah selesai. Yang apa?
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas refleksi dan umpan baliknya. Nih, terima kasih. Ada motivasi, ada perasaan yang senang ya. Oh, menjadi manajer. Oke, terima kasih sekali. Dan tiba pada sesi terakhir yaitu ucapan terima kasih. Demikian paparan dari saya kegiatan diseminasi budaya positif. Apabila banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eliawati yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh rintangan. Saya harap kita semua dapat menjadikan acara ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mari kita majukan OPT SD Negeri 2 Pujodadi dengan cara bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadirnya pada pagi hari ini. Saya selaku pemandu acara, apabila dari awal sampai selesai terdapat banyak sekali kesalahan, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.